Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felani Arwanda Salsabila dengan NIM 210341100036 dari kelas C. Pada praktikum kimia dasar hari ini ialah membahas mengenai asam, basa, dan pH larutan. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Ari Giri Dwi Kartika, SSI, MSI, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Akan menjelaskan mengenai bahan-bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada larutan cuka, ada larutan jeruk nipis, ada larutan sitrum, ada larutan obat peredama, ada larutan sabun mandi, ada larutan deterjen, ada larutan garam, dan yang terakhir adalah air keran. Dimana yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah sebagai sampel atau larutan yang akan diuji kadar keasamannya. Untuk alat yang digunakan ialah ada Universal Indicator Paper, berfungsi sebagai mengatur tingkat keasaman dari suatu larutan yang akan diuji. Selanjutnya yaitu ada mangkok kecil ini digunakan untuk tempat suatu larutan. Baik, selanjutnya saya akan menguji dari satu-satu dari larutan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, untuk larutan cuka, yang kedua untuk larutan jeruk nipis, yang ketiga untuk larutan sitrum, yang keempat untuk larutan obat peredama, yang kelima untuk larutan sabun mandi, yang keenam untuk larutan deterjen, selanjutnya untuk larutan garam, selanjutnya untuk air keran, Baik, setelah mengetahui dari pH satu-satu dari larutan tersebut, selanjutnya ialah menggolongkan pH tersebut. Apakah pH tersebut itu termasuk dalam golongan asam lemah, asam lemah, asam kuat, terus netral atau basa lemah atau basa kuat. Untuk larutan cuka
Di sini disimpulkan bahwa larutan cuka itu termasuk ke dalam asam lemak. Untuk larutan jeruk nipis dapat disimpulkan bahwa larutan jeruk nipis ini termasuk ke dalam asam kuat. Untuk larutan sitrun, di sini sudah terlihat bahwa larutan ini termasuk ke dalam asam kuat. Untuk obat peredam, di sini tertera bahwa obat peredam ini adalah termasuk ke dalam basah lemak. Untuk sabun mandi di sini terdapat nomor 8, yaitu termasuk ke dalam basah lemak. Untuk selanjutnya ialah nomor 12 dengan larutan deterjen. Di sini larutan deterjen dengan pH 12 termasuk ke dalam basah kuat. Untuk larutan garam, di sini terdapat pada nomor 6, yaitu disimpulkan bahwa larutan garam ini termasuk ke dalam asam lemak. Yang terakhir ialah air kran. Air kran tersebut di sini terdapat pada nomor 7, yang dapat disimpulkan bahwa air kran ini termasuk ke dalam golongan netral. Baik, setelah mengetahui dari golongan larutan atau sampel yang diuji ini, selanjutnya ialah saya akan memberikan kesimpulan bahwa jika pH kurang dari 3, itu termasuk ke dalam golongan asam kuat. Untuk pH dari nomor 3 sampai dengan nomor 6 ialah termasuk ke dalam asam lemak. Untuk nomor 7, pH 7 itu termasuk ke dalam golongan netral. Untuk pH nomor 8 sampai dengan angka 11 itu termasuk ke dalam basah lemak. Untuk pH lebih dari 11, maksudnya 11 ke atas, itu termasuk ke dalam basah kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam percobaan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.